Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Sabtu Wage itu sering diremehkan dan ujian hidupnya sangat dahsyat. Kalau anda mikir ujian, mikir diremehkan, masalahmu tidak bakal selesai. Gitu. Lo ya teman-teman, lo saya pun juga mengalami gitu loh ya, tapi ndak tak rasa gitu loh ya. Ya, ndak tak rasa gitu ya. Itu yang saya rasakan itu seperti itu, ndak tak rasa. Tapi bukan berarti saya abaikan ya teman-teman ya. Bukan berarti saya abaikan ya. Tetap saya tindak lanjuti. Kenapa kok saya diremehkan? Oh ternyata saya nggak punya uang. Ya, saya harus bekerja keras. Ya. Jadi rasa sakit ya ketika kita direndahkan, diremehkan, kita putar menjadi sebuah semangat gitu loh ya. Kalau Anda tidak seperti itu ya bagaimana Anda mau bisa sukses teman-teman lo ya. Misalnya Anda ini katakanlah tidur ya, bangun tidur mau malas ya. Ati tangi ku mau malas, subuh itu ati tangi mau malas. Tapi ketika Anda ingat diremehkan, kalau kamu tidak tangi, ya, kamu masih tetap akan diremehkan. Sampai kapan kamu diremehkan? Jadi diremehkan itu pada dasarnya ketika kita bisa mengolah, itu bisa menjadi semangat itu loh teman-teman. Loh ya, ini sudah saya lakukan ya berulang kali ya, sampai sekarang. Sekarang pun saya posisi diremehkan. Loh ya, sampai sekarang saya diremehkan. Ya. Tapi saya tidak berpikir sakit hatinya itu enggak ya. Sakit hatinya kepada orang yang meremehkan ya enggak ya. Saya buat wajar orang itu meremehkan saya, wajar. Karena posisi saya sekarang lagi di bawah. Nah, coba nanti lihat, awas. Lihat saya ini pasti akan berhasil gitu loh ya. Jadi itu untuk memotivasi diri kita gitu loh ya. Bukan untuk membalas dendam, bukan ya. Ketika kita sukses ya, ketika kita jaya, tidak ada yang meremehkan Anda. Semua butuh mendekat dengan diri Anda. Makanya teman-teman Sabtu Wage, kita ini harus punya optimisme ya. Kita ini harus punya semangat gitu loh ya. Ya, kita harus punya optimisme, kita harus punya semangat juang. Loh ya, kalau tidak ya wes. Ya, kalau Anda katakanlah merasa bahwasanya Anda ini ibaratnya itu tersingkir ya, atau jenenge itu dipandang sebelah mata itu loh ya. Ya, kalau Anda merasa seperti itu kan merasa rendah diri tuh, rendah diri tuh. Ya. Berusaha untuk bangkit. Jadikan itu hinaan itu motivasi. Jadikan kehancuran Anda itu sebuah semangat. Lah kalau Anda bisa seperti itu namanya memanipulasi rasa, memanipulasi pikiran. Ya. Kalau Anda punya kemampuan seperti itu, maka saya yakin ya, sukses akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Dan Anda akan merasakan bahwasanya rasa sakit, penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk mempercepat Anda sukses. Oh iya teman-teman ya. Saya dulu ini cerita ya. Saya dulu tidak ada pikiran itu saya sekolah S2 itu tidak ada teman-teman. Ya. Lah ngapain saya sekolah S2? Saya tidak mau jadi dosen gitu. Oh iya. Kecuali saya cuma jadi dosen itu ya, saya pasti S2. Tapi karena rasa sakit yang sangat mendalam, bingung saya melampiaskan. Ya, kalau tidak saya lampiaskan, maka jalan hidup saya ini pasti akan jelek. Ya, karena pada saat itu saya ini uang itu sudah hambur-hamburan ya pada saat itu. Akhirnya saya lampiaskan untuk belajar. Saya habiskan waktu saya untuk belajar. Ya, jadi rasa sakit itu saya bakar untuk motivasi diri saya. Ya 2 tahun lulus teman-teman kuliah itu ya. Di luar logika saya gitu, ketika lulus ini loh kok iso lulus ya gitu. Saya sampai heran seperti itu ya.
Ya, padahal itu yuk kerja, kerja ya. Ya, kerja itu keliling Jawa Timur ya kadang nang Jawa Barat juga. Nah, berawal dari mana itu? Berawal dari rasa sakit. Ya, rasa sakit yang tersalurkan kita ubah menjadi motivasi, kita ubah menjadi sebuah semangat itu loh ya. Ini tidak sekali saja ya, 2 kali ya, 2 kali ya. Terakhir 2015 16 saya ambil profesi ya, di UNER Universitas Airlangga, profesi advokat. Itu ya juga lulus saya ya, itu rasa sakit juga gitu loh ya. Jadi pada dasarnya ketika kita bisa merubah, rasa sakit itu akan menjadi kekuatan yang tanpa batas. Artinya semangatmu untuk sukses itu melebihi tujuanmu. Lo ya teman-teman, melebihi tujuanmu gitu ya. Coba bayangkan ya, jam 5 sore ya, jam 5 sore saya ini harus kuliah harus bekerja ya, dari pagi sampai jam 5 sore saya bekerja ya. Jam 6 sampai jam 12 malam saya kuliah di UNER itu ya. Ya, program PKPA itu selama 10 hari 40 SKS dihabiskan dalam 10 hari ya. Ya itu tadi, kuliahnya dirapel sampai malam, sampai jam 12 malam. Kalau minggu, Sabtu Minggu itu ya kan, Jumat Sabtu Minggu. Kalau Minggu itu ya mulai pagi ya, jam 7 sampai jam 12 malam. Ayo itu teman-teman, kalau kita tidak punya semangat ya tidak mungkin lah. Kalau semangatnya hanya biasa-biasa saja ya tidak mungkin berhasil lah. Beruntunglah kalau Anda katakanlah saat ini tersakiti, terzalimi ya, itu semangatnya luar biasa teman-teman ya. Itu semangatnya luar biasa. Ya. Sama sekarang ini saya juga tersakiti saat ini gitu ya. Semangat saya luar biasa. Loh, saya enggak menyombongkan ya. Semangat saya luar biasa. Buktinya ya, kalau Anda ikut channel ini ya. Channel ini sudah berapa tahun? Ya, saya konsisten untuk upload setiap hari. Kalau enggak upload itu berarti ada kepentingan luar kota ataupun saya sakit. Ya toh? Nah, mungkin akhir-akhir ini yang saya enggak bisa upload ya. Kadang telat-telat. Kenapa? Bukan saya tidak upload, saya upload di TikTok. Loh ya, coba kalian kunjungi ya, di TikTok itu ada ya rahasia weton, ada juga olah sukmo, ada juga Javanisi 2025. Nah itu saya upload di sana. Saya lebih banyak di TikTok sekarang ya teman-teman. Itu kan kalau kita katakan tidak punya semangat itu ya, tidak ada rasa sakit ya, mungkin tidak punya semangat saya gitu ya. Justru karena ada rasa sakit itu, kita ini harus keluar dari batasan kita gitu. Ya, paham ya teman-teman Sabtu Wage. Jadi rasa sakit, penderitaan, terhina itu jangan jadi halangan Anda untuk sukses. Justru itu adalah cara Tuhan untuk mempercepat Anda sukses. Karena kalau sudah sakit itu muncul ya, maka segala rasa itu akan sirna. Capekmu sirna, mau bangun pagi ya muncul ya. Saya pagi tadi tubuh saya capek semua teman-teman, karena semalam sampai jam 1 ya. Nah, sebelum subuh itu sudah bangun ya, mau bangun itu ya, mau bangun ke dari kasur ke turun itu ya, itu capek semua lah. Pada saat itu saya membangkitkan semangat saya. Caranya seperti ini. Kalau kamu tidak bangun saat ini, maka nasibmu akan hancur. Ya, maka saya paksa saya bangun. Ya, mandi biru-biru, sembahyang subuh biru-biru lah, semangat. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, jangan kalah dengan keadaan. Terus saudara Jumini hadir kok, saya tiba-tiba benjolan ya. Benjolan itu juga sihir ya teman-teman ya. Anda bisa terapi dengan garam ya, garam ruqyah ya, yang sudah saya posting ya. Nah, Anda bisa
terapi pakai garam itu ya. Lakukan selama 1 tahun full. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa membangkitkan semangat Anda. Sukses selalu ya teman-teman Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.